Apalagi ya. Iya, Sir. Yuk, langsung aja saya ini ya. Saya share ini ya kalian ratingnya kalian. But by the way, this will be quite different karena I have to use a phone as a device to present your writing dan feedbacknya juga. Jadi let's just see langsung aja ya. Kita mulai dulu. Ini punya Mr. Ari ya. Oke. Iya, punya Mr. Ari. So pertama, I agree with the argument that university ought to drive education free. Nah, di situ yang saya merahkan, ingat ya, yang saya merahkan biasanya itu preference of word. Berarti kayak lebih pengennya aja katanya situ. Tapi kalau warna merah, there must be something wrong there, atau there must be some feedback yang bagus untuk bisa dikasih ya. So pertama, I agree with the argument. I don't know kalau misalnya this type of essay, kalau misalnya dia writing IELTS Tas 2, itu ada kata I agree, at some point mungkin di suatu kondisi acceptable, kalau mau pakai I agree and bla bla bla, tapi kan biasanya saya pakai in my perspective atau in my opinion ya, lebih kedengaran sounds more writingnya aja, instead of I agree. Tapi if you still want to use I agree, that's fine. Bisa ya, Mister ya? Oke. Mister ini nggak ada screen-nya ya? Oh, sorry. Aku lupa. sorry. Sorry ya. Oke. Saya juga bertanya-tanya, Mister. Iya. Berapa, Mister Tamam? Udah kelihatan. Kok nggak ada tulisannya? Udah kelihatan nggak? Oke. Aman, Sir. Aman, kelihatan. Aman. Oke, di sini ada warna merah, that university ought to drive education. Oke, udah berani pakai auto dengan drive, that's good ya. Tapi di sini free-nya, I don't know kalau misalnya itu memang ada beberapa frase yang bilang you drive me crazy, kayak gitu kan. Kamu membuat saya gila, kayak gini nih. Pakai drive, terus ada objek, terus ada adjektif. Pernah dengar kan? But by the way, tadi as I looking through lagi, kayak try to justify apakah ini memang drive bisa ketemu dengan ini ya, dengan adjektif kayak gitu kan. Dan kebanyakan referensi yang saya dapat biasanya kalau memang mau menghubungkan lagi adjektifnya, nggak boleh langsung adjektif. Tapi I don't know kalau misalnya Sir dapat ya. Nah, saya di sini lebih prefer pakai to be. To be free. Kenapa? Karena drive kan itu dia kata kerja. Nah, biasanya kalau memang kita harus pakai setelahnya ada kata ini ya, kata kerja terus objek terus lagi ada adjektif, itu biasanya kita pakai linking verb, Sir. Misalnya linking verb atau causative verb. Causative misalnya you have me kayak gitu ya. Do the dishes, mungkin seperti itu ya. Oke, sorry. Misalnya apa ya yang linking verb? Misalnya you seem tired, kayak gitu kan? Ini kan langsung kelihatan kan? Kelihatan dengan adjektifnya. Jadi saya mau tanya Sir dulu nih. Ini dapat langsung free drive. Adjektif itu dapatnya dari mana? Apa memang sendiri buat? Maaf, Mister, kalau itu kayaknya memang memang kurang teliti ya, karena saya buatnya sekitar 1:30 malam begitu Mister Edi share pertanyaannya. Ya, kalau itu kayaknya memang benar-benar saya kurang fokus aja, Mister. Oh iya, berarti nanti kalau guys kalian pakai drive kayak gini, ini kan kata kerja kan? Iya, betul. Drive nanti mau ketemu dengan adjektif, ada objeknya, mau ketemu dengan adjektif, atau ketemu dengan kata kerja lagi, kayak ambil yang tengahnya aja, kayak gitu kan, ambil yang aman-amannya aja. Saya sarankan pakai to untuk penghubung kata kerja selanjutnya. Berarti kalau dia mau menghubungkan adjektif, ini kan ada free sebagai adjektif kan? Iya. Berarti jangan lupa pakai to be, ya. Oke, Mister. As a part of, nah ini jangan lupa nya di sini ya. Itu intuitif banget. By the way, kalau saya bilang intuitif itu sesuatu yang gimana ya? Nggak enak aja kalau nggak ada ini. Kayak mungkin udah keseringan kan baca artikel, mungkin udah keseringan baca reading IELTS, atau mungkin keseringan baca majalah-majalah luar kayak gitu, pasti itu, atau grammar-grammar lain, itu biasanya kita pakai as a part of. Dapat nggak? Iya, Mister. Jadi jangan missing sesuatu yang sudah jadi intuitif ya.
intuitif. Intuitif itu langsung bisa connect, langsung bisa sensitif, ada salahnya nih. Bisa ya? Their contribution to the nation's future successors. Oke. Put more simply. Nah, ini dapatnya dari mana put more simply? Itu gantinya ini, Mister, that is to say. Oke, that is to say ya. Oh iya. Oke. Berarti emang itu ada frasenya seperti itu ya? Kayaknya saya diajarinnya ada deh, kalau nggak salah tulis saya. Oh iya. Kalau saya nggak salah ingat juga, bukan put more simply, sir, tapi kalau saya dapatnya kayak gini. Begini ya. Pakai to put it simply. Nah, kalau saya pakainya to. Soalnya kenapa? Biasanya kalau kita mau adakan kata kerja dulu yang ada di depan, kayak gitu kan, kata kerja yang langsung muncul, itu baiknya kita pakai to infinitive, baru koma, baru subjek, baru verb. Dapat nggak? Oke. Jadi saya dapatnya gini, tapi kalau memang ada dapat juga put langsung more simply, that's okay. Tapi biasanya saya dapat kayak gini, to put it simply, untuk membuat lebih sederhananya. Kayak gitu kan artinya kan? Iya, berarti kalau mau main aman mending ini ya, that is to say aja ya, Mister ya. Iya, main aman itu aja. Iya. Tapi kalau sini to put it simply udah banyak kok kemarin yang writing yang kita kelas-kelas kemarin kan, yang feedback kemarin itu udah banyak yang pakai to put it simply. Barusan aja nih aku dapat put it more simply. Oke. Many students are unable to continue their education. Oke. Although many juveniles, good ya. Berarti udah mencoba mencari kata-kata lain supaya lebih writing lagi. Sounds ini ya, amazing. Sounds advanced lagi writingnya. Are competent to obtain a rich learning. Rich learning ini dapatnya dari mana? Itu apa namanya, kompeten untuk memiliki pengetahuan yang besar, maksud saya. Oke, I see. Kalau saya bagusnya mungkin saya di sini ada yang kurang ya. Yang lain juga bisa kasih pendapat ya guys ya. If you have kayak something to say, langsung aja kasih pendapatnya ya. Soalnya di sini saya nggak terlalu kedengeran kalau ini ya. Saya nggak ada headset juga, jadi saya biasanya langsungan aja. Kalau saya pakai gini, to obtain a rich source of learning. Kalau saya berarti mendapatkan sumber pengetahuan yang banyak. Iya, oh iya betul, Mister. Saya bagusnya situ pakai source, lebih mantap lagi, atau bisa pakai rich atau abundant di sini. Berarti kalau pakai abundant, berarti nanti kayak gini nih. Kayak gitu. Ini pernah saya dapat juga di, kalau nggak salah itu dia di artikel, bukan artikel sih, esai juga kayaknya. Pokoknya kayak berita-berita kayak gitu, berita Jakarta Post if I'm not mistaken. Ya. Begitu ya, Sir ya. Berarti situ aja yang kurangnya, source of learning-nya aja yang kurang situ. Source-nya aja. Ya. Bisa, Sir? Oke. Kita masuk. They do not have financial. Halo. Public facilities, berarti fasilitas publik yang dipakai misalnya yang berguna, restroom kayak gitu kan, atau hospital, atau misalnya roads. Itu apa artinya, Sir? Financial amenities. Financial amenities ini kemarin saya mengartikannya itu apa namanya ekonomi ini loh, yang memfasilitasinya gitu loh, Mister. Ekonomi yang memfasilitasinya. Oh, ekonomi yang memfasilitasinya. Oke, kalau saya sih ya, karena kan tadi saya dapatnya, saya cari gitu, financial amenities, what is that? Kayak gitu kan. Saya nggak dapat. Saya nggak dapat, by the way. Biasanya kan kalau langsung di posting kayak gitu kan, financial bla bla bla, itu langsung kan biasanya langsung ada tuh
di bawah, oh ini kayak gitu kan, atau at least paling tidak ada artikel yang bahas tentang kata tersebut, ya kan? Iya. Itu saya nggak dapat. Jadi saya mau rubah. Oke, Sir. Bisa banget, Sir. Ada yang bisa bantu dulu sebelum kalau saya yang rubah. Ada yang bisa bantu, guys? Misalnya kalau Mr. Pudin yang merubah ini pasti ini. Ya, di sini mungkin ada yang mau chat dulu ya, saya lihat ya. Oh, nggak ada ya. Waduh. Oh, ada 8 partisipan ya. Oke. Kita jangan pakai financial. Sini kan artinya di sini kan tadi Mr. Ari udah bilang kita butuh fasilitas, bukan fasilitas, kayak kita butuh dukungan ini kan, dukungan keuangan kan, kayak gitu kan? Iya, betul. Jadi kita gabungkan aja sih kalau bisa sih. They do not have, langsung aja kalau saya financial support aja sih. Financial support, ya, which-nya saya hilangkan, supportnya saya hilangkan, demnya saya hilangkan, ya udah, itu aja. Oh, lebih singkat, lebih mudah dimengerti ya, Mister ya? Iya, saya lebih prefer begitu, lebih singkat dan lebih mudah dimengerti daripada yang kompleks banget itu biasanya my capacity to understand that itu kayak require arduous effort, asik arduous effort ya, arduous effort. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Gini lebih simpel dan lebih langsung kena. Lebih bisa dimengerti. Nah, and by the way, kenapa juga kira-kira saya garis bawahi higher level studies? Dapatnya higher level studies dari mana? Itu saya mengartikannya ini Mister universitas ya. Jadi pendidikan terakhir di tingkat yang tertinggi. Oke, kayak gitu ya. Tadi saya coba cari juga higher level. Katanya yang lebih umumnya aja, Sir ya. Kita mengikuti mayoritas daripada kita ini buat sendiri kayak gitu kan. Takutnya kalau kita buat sendiri kita kayak alien nanti writingnya ya. Oke, siap. Saya hilangkan ini higher level of education. Sorry, astaga. Dapat? Oke, saya coba ini Mister mengurangi penggunaan kata education di sana kan saya udah gunakan satu kali. Udah study aja kalau gitu. Oke. Bisa ya? Oke, siap Mister. Oke. Nah, lebih beda ya. Oke, for instance sudah in Indonesia more than tadi kayaknya saya hapus ya dan sini ya. Iya. More than 2/5. Wow, amazing ya. Langsung bisa main ini ya. Main angka pecahan yang pakai bahasa Inggris. Asik. 2/5 ya, lebih dari 2/5 kayak gitu ya. Outstanding students only have. Nah, kalau tadi Mister takutnya banyak banget saya pakai education. Terus ini have, kenapa banyak banget dipakai di atas have? Oh iya, ulang lagi ya have-nya di sana ya. Iya, udah banyak banget kayaknya have-nya dipakai di atas. Udah ulang 2 kali ya. Proses. Jadi, Sir udah belajar writing task 1 juga ya? Iya. Jadi pakai dong writing task 1-nya. Jangan pakai have lagi. Bisa present kayak gitu kan? Saya bisa. Ini general. Represent juga bisa. Represent pengganti have ya, Mister ya? Iya, kan bisa gitu kan. More than 2/5 of students only present atau represent. Itu kan bisa pakai writing-nya. Kayak menghitung kayak gitu kan. Kan ada tuh di writing task 1. Saya general, Mister. Iya, pokoknya kayak gitulah, general. Oke, siap. Jangan. Takutnya nanti kalau pakai have, vocabulary-nya tuh kayak terbatas banget. Iya, Mister. Kayak gitu ya. Pakai yang kayak gini nih. Ya, kalau sudah main angka. Bisa ya? Oke. Since they have limited. Nah, ini kenapa pakai economic di sini nih? Saya heran juga. By the way, economic itu adjektif loh. Oh iya. Iya. Jadi jangan pakai economic ya.
Boleh pakai economic, asalkan ada di depannya economic apa aja, economic status kah, kayak gitu Iya, kan? economic status, Atau statusnya. ya, Economic gitu kan, background maksud saya kemarin itu oke, background. boleh economic background kayak gitu kan? Jangan cuma pakai economic dong, ya. Oke. Sorry. To continue university. Nggak usah pakai itu lagi ya, maksudnya. The university. Okay. As a result, many of the nations. Ini BATS apa nih artinya BATS? Itu tunas-tunas bangsa, Mister. Oh, tunas-tunas bangsa. Karena apa enggak gitu ya kemarin? Saya cuma kayak nggak dapet gitu artinya apa namanya kata gantinya gitu loh untuk mencari tunas-tunas bangsa gitu ya. Oh, tunas-tunas bangsa ya. Oke. Kalau saya sih banyak yang taruh ini sih youths kayak gitu ya. Soalnya kenapa saya pakai youths, pemuda kayak gitu kan, itu kan nggak sama aja tunas bangsa gitu. I don't know apakah but itu formal atau informal, but by the way if you think that's formal dalam writing, soalnya saya pernah dapat kata but itu body dari kata body ya, dari kata body bukan ya? Bukan, but itu mungkin apa tumbuh baru maksudnya Mister di sana. Oh, iya. Boleh pakai. Kalau memang batch-nya itu nggak ada tulisan idiom, apakah ini idiom atau expression? Oh, bukan, itu that acceptable. Itu kata utuh, word utuh itu. Oke, ya udah. Kita pakai ini ya. Bisa batch atau bisa youths ya. Oke, siap Mister. Oke. Nah, di sini nih yang saya perhatikan lagi, jangan pakai lost ya. Soalnya kan tadi Mister di atas pakai simple present semua kan? Oh iya. Jadi jangan pakai lost, pakai lose ya. Iya, betul. Jadi kau harus konsisten, sir ya. Kalau di atas pakai past, berarti di bawah pakai past juga ya. Oke. Their future goals not only in poor conditions but also because. Nah ini guys ya, kalian semua perhatikan. Ini nih. Perhatikan ya. Kira-kira di sini coba ada yang bisa kasih tahu saya. Di sini salahnya apa nih? Ada yang bisa kasih tahu saya, mungkin bisa bersuara. Yang ini berapa orang yang hadir ya? Sorry. Oh, 9 orang kok. 8 orang kecuali Mr. Hedi. Nggak ada Mr. Hedi. Lah, 9 orang. Di sini bisa dini nggak? Bisa dibantu nggak? Apa kira-kira yang salah? Kayaknya because-nya deh, Mister. Ada lagi, bukan dari kata because-nya, ada lagi yang paling ini. Ada? In-nya sebaiknya dihilangkan ya, Mister. In-nya ya. Kalian udah belajar not only but also kan? Kemarin kan? Iya. Nah, berarti kalau not only but also itu menghubungkan setahu saya, ya kan ada buku-buku grammar juga kayak gitu kan, koleksi buku grammar. Biasanya kalau not only dengan but also itu harus paralel perbandingannya. Nggak boleh, misalnya nih, not only-nya pakainya itu subject verb atau kalimat, terus but also-nya cuma pakai noun. Dapat nggak? Iya, Mister. Jadi di sini nggak paralel nih. Di sini kan ada nih. But also-nya itu diikuti lagi dengan kata kerja, subjek kata kerja. Di atas not only-nya itu dia cuma pakai ini doang, pakai preposisi. Dapat nggak? Iya, dapat Mister. Yang lain bisa juga ya, yang ini ya. Soalnya saya dapat referensinya kayak gitu sih kalau di buku grammar yang saya baca juga. Even di buku TOEFL yang ini ya, dia perbandingannya kayak gitu. Jadi hati-hati memakai not only but also. Jadi not only but also itu harus setara perbandingannya. Kalau dia membandingkan noun, ya cukup noun dengan noun. Kalau misalnya dia bandingkan subjek dengan verb, berarti subjek dengan verb nanti yang harus dia bandingkan. Jadi saya mau ganti. Kira-kira di sini ada yang bisa bantu? Kalau saya di sini, ini kan apa? Ada kata but also-nya have no occasion to be true, kayak gitu ya. Jadi saya hapusin dulu ya, bisa ya.
lose their future goals, not only the poor conditions, but also langsung saya pakai gini nih. Having, ini terlalu panjang banget. Saya pakai ini ada dua nih. But also having no any certainty, berarti tidak adanya kejelasan kayak gitu kan, atau tidak adanya kesempatan. Dapat nggak? Oke, Mister. Sorry Mister. Itu in-nya itu tetap masih ada atau dihapus ya Mister ya? Iya, sorry. Kalau di sini ya saya prefer nggak pakai in lagi. Soalnya kalau saya ya sini ya, dia di sini kan ada in kan. Jadi saya mau in-nya ini dia udah langsung mungkin kayak gini aja langsung ya. Jadi nanti dia setelahnya kayak gini. Ada noun phrase, terus ada juga noun phrase sampai sini. Tapi kalau tadi in-nya di sini, in poorer conditions kayak gitu ya. Saya tadi berpikirnya mau hubungkan in-nya ini langsung udah dia lengkapi dua yang di sini. But also-nya. Tapi as I see kayaknya much better kalau if I put just like this mungkin ya. Lose their future goals in not only poor conditions but also having no any certainty of occasion. Seperti itulah. Dapat ya? Oke, Mister. Iya. Nanti saya kasih juga, bukan gimana ya saya kasih. Mungkin minggu depan lah, tolong diingatkan juga ya. Minggu depan saya kasih contoh yang pakai konektor not only but also terus konektor-konektor yang lain ya, yang dua pakai both and from to kayak gitu bisa ya. Supaya nanti belajar juga udah pakai itu dan nanti nggak salah-salah lagi, bisa ya? Oke, bisa. Ada pertanyaan dengan ini? Mister, ada pertanyaan dengan ini? Tidak, Mister. Cukup nih. Oke, cukup nih. Oke, good. Kita copy dulu ya. Punyanya si Mister. Siapa lagi? Yang lain. Miss Mia. Saya cari dulu ya. Miss Mia. Iya. Saya cari dulu. Bentar. Mia ya? Mia. Iya, saya Mister. Iya. Mia kayaknya paling banyak saya lihat itu Indonesiannya sudah suka banget ya pakai kata Indonesian. Kebetulan lagi ngomongin Indonesia ya Mister. Jadi Oh iya. dan juga nggak ada kata gantinya yang lain. Oh iya, betul. Iya. Sampai-sampai saya lihat, wah, Indonesianya banyak banget ya. Iya kan nih Mister ya. Gak apa-apa, kita bahas ya. Wah, panjang juga ya paragraf satunya. Satu paragrafnya ya. Guys, sudah kelihatan? Sudah. Higher education is important to develop the quality of human resources. Oke, ya. Terus supporting the first mission of Indonesian president to accelerate the quality of Indonesia people. The tuition fee for Indonesian college, oh my God, should be free, especially in the state university. Nah, Indonesian. Ini kan ada kata Indonesian ya. Iya. Kalau saya yang baca ya, supporting the first mission of Indonesia, oke. Apa-apa, Indonesian president to accelerate the quality of. Kira-kira di sini ya, saya tadi berpikirnya, ini kan Indonesian's president, saya mau langsung ganti kata-katanya ini
langsung satu keseluruhan, langsung ini. Loh, kenapa pakai it's di situ? Bukannya it's buat ini ya, benda non person ya? Pasti kan gitu ya. Pertanyaan kalian. Soalnya kan presiden kan itu orang kayak gitu ya. Di sini saya rujuknya it's ke satu keseluruhan yang kalimat ini, ke kalimat frase ini. The first mission of Indonesian president. Berarti saya mau mengarah ke ini ya, yang frasenya kedua. Dapat nggak? Iya. Iya. Atau saya garis miring kan. I don't know apakah ini kalian juga nanti bisa ini juga ya. Cari-cari juga referensi. Apakah I don't know? Langsung pakai Indonesian aja. Dapat nggak? Dapat nggak? Oh iya, jadi di Indonesia itu sudah maknanya Indonesian people gitu ya, Mister? Iya. Karena by the way, setahu saya, adjektif itu bisa jadi noun. Ketika itu diikuti dengan the. Begitu ya? Iya. Jadi saya mau pakai prefer di Indonesian. The quality of the Indonesian, kayak gitu ya. Sama juga the British, kayak gitu ya. Bisa ya? Orang-orang British, the Indonesian, orang-orang Indonesia, kayak gitu ya. The rich, orang-orang kaya. The poor, orang-orang miskin, kayak gitu ya. Bisa, Miss? Iya, bisa. Tapi ini suaranya agak putus-putus. Soalnya putus. Berarti jaringannya kurang ini sini ya. Kurang stabil, soalnya sini juga hujan. Ya. Tapi jelas dengar ya? Halo? Aduh. Ya. Yang lain? Ya, jelas ya. Repetition P4. Oh, berarti itu dihapus aja ya, Mister? Hapus aja. Karena kenapa ini kan udah ada rujukan kan di atas ya. Soalnya biasanya begitu, yang biasa saya baca di reading TOEFL pun juga ya, reading TOEFL itu biasanya dia cuma present satu kata, kita udah bisa enak ngikuti, oh maksudnya ini nih yang di atas referensinya, refernya merujukannya ke sini nih kayak gitu ya. Nah, soalnya kan di sini kan masih dalam satu lingkup kan, ini ada koma nih, iya kan? Iya. Berarti jangan takut kalau nanti makna Indonesianya itu bakalan keluar. Enggak kok, nggak bakalan keluar. Oke. Soalnya sini juga ada kata mission, ya. Tapi kalau saya di sini ya, ini pakai N, jangan lupa ya. Ini pakai missions. Saya kenapa? Misi pertama dari Presiden Indonesia adalah accelerate the quality of and the tuition fee bla 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 for college students should be iya. Saya nggak pakai should di sini, saya pakai to di sini. Soalnya kenapa kalau nanti saya pakai should di situ nanti bukan buat kalimat baru kan, bukan lagi yang di sini. Di sini saya lihat dulu ya, kalimatnya sini supporting the position. Saya pakai iya. Mister, saya mau komentar sedikit ini tentang udah. Yang first mission itu kan kebetulan saya sempat googling misi-misi presiden dan wakil presiden Indonesia. Jadi
visi yang pertama itu dia memang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi kan untuk mendukung visinya yang pertama itu, kan dia kalau nggak salah ada 8 misi ya. Jadi visi yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM. Jadi salah satu caranya adalah dengan menggratiskan tuition fee for college student gitu maksudnya. Oh, berarti yang ini, saya mau tanya juga ya, yang tuition fee-nya itu bukan termasuk misinya ya? Bukan. Itu bukan. Jadi kayak apa ya, mungkin kata sambungnya lebih tepatnya then ya. Tapi kan kalau di writing, then itu nggak boleh dipakai misalnya. Oh, kirain ya. Kirain di sini takutku nanti yang first mission-nya di sini, misi-misinya juga adalah tuition fee-nya itu for college students itu free, kayak gitu kan? Berarti kalau memang bukan ya, bukan. Itu dia the way to support the first mission-nya, yaitu menggratiskan itu for college student. Ya udah pakai gini aja. Oh iya, lebih cocok sih by the tuition fee for college. Atau making the free tuition free kali ya. Making the free tuition fee bisa. Ya, ini making the tuition fee free for college students. Udah. Apa tadi? Bagaimana? Kalau free-nya tadi saya pikir free-nya ditaruh depan sebagai adjective. Making the free tuition fee for college student. Tapi kayaknya cocokan yang ini kalau dari segi makna ya ini aja. Ini aja. Karena ada make, harusnya kan make object adjective. Iya. Bisa kalian mungkin pakai kata ganti kata making di sini ya. Tapi biasanya kalau misalnya pakai making kayak gitu, it's the first word of choice yang langsung saya kepemikiran ya. Soalnya biasanya saya juga lihat yang ini ya, kayak apa ya, yang politicians yang di luar kayak gitu ya, especially in United States yang langsung mereka making bla 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 fee tuition fee free kayak gitu kan. Dan saya dapat dari speech-nya mereka, that's why itu intuitif langsung saya pakai making sih kalau membuat gratis. You know what I mean? Iya. Iya, tapi if you would like to prefer other word yang lebih advance lagi, silahkan. Nanti bisa di searching dulu ya, yang kata-kata yang lain ya, supaya lebih formal lagi kata-katanya. Bisa ya? Facilitating. Bisa ya? Facilitating. Oh, berarti kayak gini ya, facilitating. Oh ya, facilitating. Oke. Kayak gini ya? Ya. Ya. Berarti jangan lupa ya, tadi kan ini ada kata supporting. Kayak gitu ya. Supporting the first mission. Harus ada verb-nya dulu ya. Soalnya tadi kayaknya belum ada verb-nya deh. Ya. Verb-nya di sini bisa pakai is. Soalnya kenapa? Di sini kan ada kata supporting dan cuma satu gerundnya, gerund bisa sebagai subjek ya, bisa ya. Dan nanti diikuti oleh linking verb-nya sini sebagai is. Nah, baru diikuti oleh to infinitive. Misalnya, another example di sini yang kayak gini nih. Apa ya? Another example yang pakai to infinitive. Your job is to check bla 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 atau to present. Kayak gitu ya. Present bla bla bla. Dapat nggak? Iya, Mister. Ya. Jadi ingat ya, to infinitive bisa sebagai objek komplement dari suatu verbnya, atau kita bisa pakai gerund juga sini. Your job is presenting bla bla bla. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan lupa yang di atasnya. Oke. Lebih mantap lagi ya. Kalau gitu tadi maknanya ya. Dengan cara apa? Dengan cara facilitating the tuition fee free for college students. Bisa ya? Nah, berarti kalau di sini facilitating nggak boleh juga pakai
langsung free, berarti harus pakai to be free. Oh iya, iya. Nah, karena kan facilitate itu adalah kata kerja ya, Iya. yang diinginkan. Bisa ya? Iya, iya bisa nih Kak. Okay. Especially in the state university, okay. 45% of Indonesian civilians. Kalau Indonesian saya hilangkan itu orang masih masuk ya? Iya, masih ngerti kok. Atau gini ya, paling amannya lagi tetap mau ada Indonesianya supaya nggak monoton Indonesians banget. Belum ada kata Indonesianya kayak gini aja, in Indonesia. Oh iya. Bisa ya. Jadi variety of structure-nya itu, keberagaman struktur bahasanya itu ada di dalam. Jadi nggak monoton pakai adjektif terus. Langsung pakai noun-nya aja juga bisa. Ada preposisinya, bisa ya? Iya. Are in law. Oke, lupa ini ya. In a low and medium income, which cause the barrier to achieve the process. Nah ini nih, saya mau ganti. Emang achieve itu, ini kan ada kata kerja achieve, ada kata reach juga, bisa ya? Oh double ya maknanya itu? Bukan double sih, bukan double. By the way, saya mau lihat kata prosesnya di sini. Proses itu kan biasa diikuti oleh ada preposisinya sendiri kan? Iya. Berarti supaya tidak monoton, pakai to kayak gitu ya. Sudah ada to, bla bla bla. Saya mau ganti dengan of di sini. Berarti pakai ing di sini. Bisa? Iya. Supaya nggak terlalu monoton pakai to infinitive di dalam kalimatnya ini. Sekali-kali kita pakai kita pakai preposisi sebagai verb-nya itu dirubah menjadi verb ing. Bisa ya? Supaya nanti lebih ada effort dilihat, wah ternyata dia tahu ya proses itu dia preposisinya apa dan dia langsung gabungkan. Instead of tadi kita yang cuma monoton pakai to infinitive lagi sini. Kayak gitu ya. Oke, Mister. Oke. It proves with the real phenomena among societies. I don't know kalau misalnya ya, saya lihat ratingnya Miss siapa lagi? Lupa. Miss Selfie ya? Iya, Miss Mia ya? Iya. I don't know. Apakah rating satu paragrafnya ini too bulky, terlalu banyak banget atau excessive words-nya atau gimana? Jadi kalau misalnya udah kelihatan too bulky, kata-kata yang nggak terlalu penting dimasukkan nggak usah ya. For example ya, kalau saya yang ini nih. Soalnya kan dia udah representasikan yang ini ya, 45%. Saya bakalan mau hapus yang ini by the way. Oke. Iya kalau saya, tapi kalau memang mau tetap adakan di situ untuk supaya lebih menekankan lagi, that's up to you. Tapi kalau saya, when it comes to this writing, kita harus lebih strategik untuk put gimana caranya, saya nggak terlalu eksesif banget juga kata-katanya, kayak gitu ya, bisa ya? Kalau misalnya ini writing test 2 kan dia 150 kata ya, misalnya sebenarnya nggak nyampe sih, karena kan 250. 150 ya. 250 writing kelas 2. Oh, kalau 150 tuh rating kelas 1 ya dia. Iya. Oh, berarti nggak jadi nanya. Iya, soalnya nanti ini kan baru satu paragraf. Belum lagi ya paragraf selanjutnya, belum lagi conclusion. Biasanya kan kalau body itu harus minimal dua body. Berarti kayak gitu ya. Terus nanti belum lagi conclusionnya, belum lagi yang introduction-nya kayak gitu kan. Nah itu tuh bakalan dihitung semua keseluruhan. Kalau udah sampai nanti 300 atau hampir 400 itu udah kelewatan banget kata-katanya. Tapi sebenarnya gini, maksud kalau saya ngerjain writing yang grammarnya Mr. Foodin ini kan dia minimal 100 sampai 120 kalau nggak salah. 100 sampai 110. Tapi kalau kita relate sama writing kelas 2, itu masuk kalau writing kelas 2 kan polanya udah ketahuan nih, opening, body, sama closing. Nah, ini kalau saya next time mau ngerjain writing for grammar ini, saya mengacunya pada apanya nih, misalnya lebih ke body aja atau campur opening juga?
Kalau saya sih supaya Kata-katanya nggak terlalu banyak. lebih terbiasa ya, mending mengarah ke body aja sih. Tapi mungkin saya kasih closingnya dikit gitu aja kalian misalnya. Boleh. Iya, boleh. Itu kan udah diajarkan juga kan cara how to make a good body paragraph kan? Oh, body iya. Jadi ini makanya saya agak panjang karena saya tuliskan closing juga. Iya, kayak gitu. Takutnya nanti kalau misalnya gini-gini terus kebiasaan ya udah. Takutnya udah banyak banget kata-katanya ditambah lagi. Waduh. Yuk kita lanjut ya. Oke. Youth. Ada kata youth di sini. By the way, youth itu kan pemuda artinya sih ya. Yeah. If you find in dictionary kayak gitu ya. Di Cambridge saya juga tadi lihat kata youth. Ternyata kata youth itu kelompok juga bisa ya kalau nggak. Iya, kalau kelompok itu kita nggak boleh cuma pakai youth. Harus ada D-nya di depan. Nanti kalau misalnya cuma pakai kata youth, pemuda kayak gitu ya. Ini jatuhnya nanti dia singular. Berarti harus pakai has. Tapi kalau mengarah ke kelompok, harus pakai the. Tapi kalau saya mau main aman ya, Miss ya. Saya mau main aman, saya pakai ini aja. Iya, youths. Saya ambil tengah-tengahnya. Yang langsung paling atas tadi muncul, itu singular countable. Dapat? Oke, iya. Ya. Tapi kalau mau pakai yang tadi, the youth, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kita pakai ini ya. The youth have to hold the dream. Nah, a dream. Ini preference choice of word aja sih lagi. Dream saya mau ganti. Kalau saya, ratingnya saya nggak mau pakai dream. Takutnya nanti jatuhnya dia masih informal. Saya pakai goal. Dapat ya, Mas ya? Iya. To continue their study because of financial condition. Nah, saya mau pakai ini up to me saja juga ya. Saya mau ganti kondisinya situ lebih spesifik lagi financial apa? Saya pakai ini financial difficulties. Oh, difficulties. Supaya kelihatan tuh susahnya dia kenapa ya? Dia itu bisa hold their dream. Jadi lebih spesifik. Oh, financialnya itu dia nggak cukup kayak gitu ya. Dapat nggak? Iya. Mister, kalau goalsnya tadi perlu pakai S nggak sih? Enggak sih kalau saya sih. Nah, ini kan continue aja dari study. Iya, goalnya kan ya kalau goalnya banyak ya alhamdulillah pakai yang lain lagi. Saya mikirnya youth-nya kan banyak tuh kelompok, jadi goalnya pakai S juga. Iya, terserah saya pakai goal aja sih. Tapi kalau pakai goals nggak apa-apa. Iya, oke. Iya. Ya takut banget ya kesalahan yang kecil banget harus diperhatikan banget ya. Yeah. And some others have become part-time college students since they work to fulfill their education need. Nah, ini lagi nih, pernah saya bahas juga sedikit, kata fulfill, boleh dipakai fulfill ya. Tapi kalau mau lebih advance lagi, katanya kalau udah ketemu dengan need, udah ketemu dengan need, misalnya kebutuhan ya, kebutuhan apa gitu, pakai aja. Memenuhi kebutuhan apa, pakai need. Ya, dan begitu pun saya juga sering dengar di listening IELTS part 1, part 2, part 3. Mereka jarang pakai kata fulfill, tapi mereka biasanya pakai kata need. Dapat ya? Itu kalau dia ketemu dengan need kebutuhan ini ya, Mister? Iya, kebutuhan. Biasanya kita pakai memenuhi kebutuhan, pakai need aja. Need di situ bukan artinya menemui ya, tapi memenuhi. Itu dia kelas katanya C1, kalau bukan C2 di Cambridge, pakai need. Bisa pakai need atau demand di sini ya. Berarti kalian bisa pakai itu tuh, need. Ya. Bisa ya? Itu words of, ini ya choice aja sih dari saya. Pilihan kata aja. Oke, misalnya ada pertanyaan, ini Pi belum. Itu nggak usah, nggak apa-apa, Mister. Besok-besok saya nggak usah bikin inconclusive. Bisa, boleh. Kita bahas dikit ini ya. Contributes. Nah, Miss kalau ada kata contributes, terus dia ketemu sama objek, itu biasanya kita pakai ini.
pakai to. Ya. Atau towards, bisa pakai towards. Jangan cuma langsung contribute saja. Takutnya nanti kita kalau pakai cuma kata contributes, nanti itu artinya kita mengkontribusikan suatu benda kepada orang lain. Dapat nggak? Mengkontribusikan benda kepada orang lain. Oh iya. Misalnya, contributes my money to you, contributes donation to poor people. Dapat nggak? Iya. Nah, kalau ini kan misalnya kan langsung orang kan? Iya, kepada orangnya. Oh iya. Nah, jadi langsung pakai to aja. Dapat nggak? Dapat, paham. Takutnya nanti contributes, kita kontribusikan orang-orang loh ini. Orang-orang. Iya. Ingat ke siapa kayak gitu ya. Oke. Atau lebih amannya bisa pakai benefit juga. Langsung kata pakai benefit yang biasanya nggak ada preposisi. Berarti dia langsung bisa benefit low and medium class. Jadi nggak pakai preposisi. Dapat ya? Iya, misal. To achieve higher education, good. Udah pakai higher education berarti nggak ada levelnya. Ini bisa ya guys ya, kalian pakai higher education because the need of college is not only tuition fee but also many kinds of bla bla bla. Ini udah bisa. Oke, good ya. But not only-nya ketemu dengan ini frase dengan frase juga. Tapi kalau saya, ini kan ada kata is di sini ya. Kalau saya sih preference of choice-nya kayak gini nih. Saya. Sorry. Ini. Saya biasa pakai supporting system. Sistem-sistem yang mendukung daripada supporting requirement. Dapat nggak? Iya. Tapi saya mau tanya itu expense apa artinya? Expense untuk dibelanjakan. Oke. Dihabiskan. Iya, to expense. Ini verb ya? Verb, iya, verb. Iya, oke. Ada pertanyaan? Kalau sistem itu, kan saya tuh mau bilang bahwa kalau kita kuliah nggak cuma uang tuition fee-nya aja, tapi kita harus beli buku, alat tulis, pakaian, dan lain sebagainya. Itu masuk supporting system juga ya, Mister? Untuk itu bisa menggambarkan various supporting system. Betul saja kalau gitu ya. Oke, bisa ya. Kalau sistem itu saya pakainya in general. Soalnya kan saya sering dengar kata supporting system, berarti sistem-sistem yang bakalan mensupport dia itu mungkin sudah bisa masuk. Apakah bisa dipakai di policy? Ini bisa ya, policy kebijakan kayak gitu ya. Atau misalnya facilities dan bla bla bla. Jadi saya pakai supporting systems. Ya, berarti sistemnya ini bisa cover banyak ke yang lainnya. Tapi kalau mau buat spesifik, yang tadi yang dibilang ya, buat bahan materials dan bla 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 kayak gitu langsung aja. Kayak supporting tools kayak gitu ya, to expense untuk dibelanjakan atau untuk dibeli, ya ini aja langsung spesifik pakai tools. Dapat? Iya. Oke, ada pertanyaan, Miss? No. Thank you Tapi ya. boleh saya lihat dari atas nggak, Mister? Mau screenshot? Iya. Bentar. Ya? Baris ke mana tadi? Bawahnya lagi nih, saya lihat conclusion bawah dikit aja. Oh iya, sudah. Bisa ya? Oke. Thank you, Mister. Coba punya saya, Mister. Siapa namanya? Bobby.
Oh, Bobby. Siap, Mr. Bobby. Ya, sekarang Mr. Bobby punyanya. Ya. Tanda dulu ya. Guys, yuk kita sama-sama berkontribusi yuk ke writingnya ini ya. Bisa ya. Ini kenapa layarnya ini ya? Ada kirain HP ku ini. Ada garis dari sini. Guys, ini ada college shall come with no price for those which have unfortunate economic circumstances. Consequently, they cannot continue their study. Ada yang mau kasih pendapat dulu nggak? Kenapa kira-kira ya? Kalau dari sini, saya langsung merahkan. Berarti ada yang salah tuh. Ada yang mau kasih pendapat dulu nggak? Kenapa? Ada? Nah. Kurang conjunction mungkin, Mister. Ini ada conjunction. Iya, kurang conjunction itu. Consequently, by the way, itu bukan conjunction ya. Itu adalah at good. Oke, good yang pertama. Yang kedua, ini nih. Shall come with no price. By the way, sering dapatnya idiom kan? Atau expression kan? Iya. Nah, itu biasanya di writing itu problemnya kita nggak boleh pakai idiom, harus formal, sir, ya. Berarti di sentence awal itu harus kayak gimana, Sir? Oh iya, ya udah kita sama-sama buat gimana bagusnya di sentence awal itu. Tapi tetap sama artinya ya. Nah, Iya. kalau saya kayak gini nih, style saya. Coba diperhatikan dulu mana kira-kira yang lebih formal. Kalau saya gini ya, the exposure of education di college atau school institution itu might not exclude, sebaiknya ya, atau tidak boleh me-exclude. Apa artinya exclude? Exclude itu mengeluarkan atau mendiskriminasi ya. Boleh kata pakai discriminate di situ, exclude atau discriminate. To those having unfortunate economic circumstance, ini tetap saya ambil ya punyanya. Di sini nggak boleh pakai ekonomi ya, soalnya di sini kan ada noun di depan. Berarti bagusnya kita pakai economic di sini ya. Yang salahnya situ, kalau misalnya dapat kata depan lagi ada nounnya, kita bagusnya pakai economic kayak gitu ya. Tapi kalau nggak ada nounnya di depan, yang circumstance-nya nggak ada, kita pakai ekonomi aja kayak gitu ya. Terus yang kedua, yang salahnya adalah yang di sini. By the way, consequently itu bukan konektor ya, karena di sini kan nanti ada kalimat baru lagi. Berarti nanti kita nggak boleh pakai konektor, kita nggak boleh pakai consequently, karena consequently itu adalah masih adverb. Terus yang ketiga, by the way, penggunaan shall, guys ya. Saya ingatkan penggunaan shall itu meskipun ya mungkin seringnya dapat shall itu dipakai di beberapa movie kayak gitu kan. Ada di kayak gitu tuh. Ada di movie-movie yang pernah saya dapat juga. Tapi by the way penggunaan shall itu katanya di grammar formalnya dia pakai untuk subjek apa? Ada yang tahu untuk subjek apa?
I dengan we. Bisa ya? Jadi, biasanya kalau kita mau pakai shall, kita biasanya pasangan ya, I dengan we. Jadi kalau gitu, kalau misalnya mau pakai the college atau pakai it, kayak gitu ya. Atau referensinya atau refernya college itu adalah it, kita harus pakai will. Bisa ya? Bisa. Iya. Iya, oke. Berarti hati-hati penggunaan kata shall ya, biasanya. Oke, karena shall itu biasanya. Tapi kalau memang saya dapat ada by the way referensi yang bilang shall itu bisa dipakai untuk subjek subjeknya daripada I dengan we itu nggak apa-apa kalau misalnya dapat. Tapi sejauh ini saya masih dapat. Kalau aku ganti should bisa enggak? Boleh. Boleh pakai should kayak gitu. Pokoknya jangan pakai shall ya. Shall itu spesifik untuk subjek I dengan we. Kira shall itu sama dengan should gitu. Oh, bukan, enggak sama. Kalau should itu artinya sebaiknya, shall itu artinya akan. Gitu ya. Dan shall ini pernah saya dapat juga di movie apa gitu ya. Dia kan itu ada aktor yang baca-baca kitab kayak gitu ya. Kayaknya kitab setan atau kitab apa kayak gitu, pemanggilan ya. Dan dia pakai shall, itu that's okay. Kenapa that's okay? Karena it's a movie. Ya, sama aja dengan song. Biasanya song dengan movie itu banyak kata-kata yang dia udah improvise ya, yang sudah dia improvisasi, sudah dia modifikasi. Dapat nggak? Nggak sama dengan di writing. Di writing itu biasanya dia memang lebih kaku. Dapat ya? Baku banget dia. Kalau writing. Bisa ya? Berarti kita harus manage kata-kata kita itu kayak formal gitu ya? Iya, betul. Itu biasanya kalau writing. Kita formal ya. Kalau misalnya kita mau menulis. Kayak gini, come with no price. Come with no price itu artinya ya tidak mempunyai konsekuensi. Ya, gimana artinya? No price itu free. Come with no price. Oh, no price itu kamu. Oke. Kalau misalnya come with no price tadi saya artinya nih, kayak gini ya. Come with no price itu sesuatu yang ada konsekuensinya ke depannya. Ya udah jangan pakai come with no price, takutnya nanti orang misunderstands with that kayak gitu ya. Tapi if you want to say come with the price, kalau tadi artinya come with no price itu adalah free, ya nggak apa-apa, berarti itu udah benar. Tapi kalau misalnya again come with no price itu artinya adalah ini ya, something. Come with the price itu artinya something unpleasant. Something unpleasant atau unfavored. Unfavored. Tidak disukai. Misalnya ya, saya mendapatkan kerjaan, but it comes with the price of bla bla bla. Tapi sayangnya saya harus ketemu, misalnya it comes with the price of misalnya meeting apa ya, orang-orang yang cuek kayak gitu kan, yang bla bla bla. Berarti itu adalah sesuatu yang ada imbalannya tapi jelek nanti imbalannya. Kirain tadi di sini come with no price itu artinya tidak imbalannya itu atau sesuatunya itu nggak boleh cuma orang-orang kaya yang menikmati education. Justru itu saya buat parafrase seperti ini. Soalnya di sini saya juga tadi berfokus dengan kata shall, ya. Jadi kalau misalnya memang mau pakai kata kayak gini, that's okay. Berarti kita harus ganti aja shall-nya di sini menjadi should yang tadi ya, Sir ya. Iya. Oke. Berarti jangan pakai lebih advance saja, langsung kita hapus which-nya. Boleh pakai kata which di sini, tapi kalau kita mau ringkas lagi bisa langsung pakai having aja ya. Berarti for those having atau for those which, kita nggak boleh pakai which di sini ya. Kita pakai who ya, bisa ya? Iya. Iya. Kenapa pakai who? Soalnya kan those-nya itu mengarah ke orang-orang ya, orang-orang poor ya. Iya. Berarti kita pakai who, unfortunate economic circumstance. Kita jangan pakai koma di sini. Ini aja. Consequently,
Kita pakai yang di bawah. Having a chance of continuing their study. Dapat? Dapat? Iya. Iya. Berarti udah betul yang tadi atas ya. Come with no price, come with no price. Tapi kalau misalnya mau prefer ini nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau saya lebih prefer yang ini, yang lebih ini aja langsung ya. Tentunya come with no price itu masih jatuhnya nggak terlalu baku saya bacanya ya. Come with no price. Oke. Bisa ya, Sir ya? Ini alternatifnya bisa dibaca ya. Ya dapat. Oke. Next. Perhatikan ya, ini aja langsung merah nih. Langsung merah ya. Jadi jangan pakai S ya. Unable. Bisa ya? Nggak boleh pakai S. Kalau kata yang kayak gitu nggak bisa dikasih S ya misal. Iya. Unable itu adalah adjektif. Ya. Adjektif nggak boleh dipakai S. Ini adjektif ya. Oke. To pay tuition fee because they don't have enough money, which result to illiteracy. Nah, yang pertama yang salah di sini adalah kenapa pakai resulted ya? Nggak boleh pakai resulted, soalnya kenapa ini kan konteksnya bukan past ya, tapi kita konteksnya present. Berarti pakai result aja, bisa ya? Oh iya. Terus yang kedua money-nya ya, money-nya saya mau ganti menjadi financial. Kenapa harus finance? Sorry. Lebih baku ya dia. Iya, lebih baku atau yang kedua it-nya mengarah ke mana? It-nya mengarah ke tuition fee. Berarti they do not have enough of it, which results to illiteracy. Dapat ya? Iya, dapat. It-nya itu mengarah ke tuition fee ya. Itu ada dua. Daripada pakai money tadi ya. Money agak lumayan inilah. Common banget ya. Iya. Let's talking about developing country. Nah, ini ada kata let's lagi. Good. Jangan pakai let's ya. Langsung aja. Kita hapuskan. Pakai aja langsung gitu. Bisa ya? Iya. Mau pakai for instance juga boleh. Contohnya. Atau for example juga boleh. Ya. In developing country, approximately 75. Okay. Kalau misal kata-kata lain yang nggak usah pakai for example, for instance gitu tuh apa ya misal? Itu tadi yang banyak kayaknya. It can be illustrated. Bisa diilustrasikan. Atau this happens in, misalnya, in developing country where bla bla bla. Berarti saya bisa pakai Supaya pembawaannya nggak terlalu kaku gitu aja. dapat nggak? Dapat. Ya. This happens in developing countries where approximately 75% of citizens. Nanti demnya ini nggak, ya, atau the poor. Ya. Atau citizens atau residents, boleh ya? Jangan pakai dem, takutnya nanti dem itu ya kan udah ada rujukannya ya. Dem itu adalah orang yang unable to pay tuition fee. Tapi sebagai example kalian nggak apa-apa kok, langsung bisa spesifikan lagi siapa yang targetnya, apakah orang poor atau orang apa. Dapat nggak? Iya, dapat. Citizens are suffering from illiteracy due to the inability of providing education facilities to school to support their growth. Ini nih, kata support their growth. Ini growth apa maksudnya ini? Apanya yang growth? Apanya yang berkembang? Knowledge mungkin. Ya, knowledge. Saya pakainya. Dapat nggak? Oh ya, dapat. Lebih bagus itu. Yeah. To support their intellectual development ya.
Berarti perkembangan intelektualnya mereka ya, pemikirannya ya. Supaya lebih pintar gitu. Iya, supaya lebih pintar. Ya. So, oke, kita pakai. So, this circumstance, oke, jangan lupa pakai puts ya. Oke. Puts, jangan pakai themselves ya, pakai aja them. Bedanya themselves dengan them itu apa, sir? Kalau themselves itu mereka sendiri, kalau them itu mereka. Jadi lebih bagusnya kita pakai mereka ya, bukan mereka sendiri. Takutnya kalau mereka sendiri berarti subjeknya nanti itu bukan karena kan di sini subjeknya bukan orang ya. Misalnya, saya pakai kata kata themselves. They love themselves. Ini bisa, they love themselves. Karena kenapa? Ya, they-nya kan sebagai rujukannya, sebagai orangnya. Nah, di atas kan subjeknya bukan orang di sini, circumstance, keadaan. Bisa ya? Iya. Nah, jadi jangan pakai themselves ya. Jadi pakai aja kata them supaya nanti rujukannya. Kalau them itu lebih universal gitu ya? Iya, them-nya itu bukan universal. Them-nya itu mengarah ke yang tadi, yang ini. Yang full citizens. Oh iya. Iya. Under unfavorable situation. Oh, ini. Salah ini ya. Salah, bukan salah sih, tapi spellingnya diperhatikan. Tadi warna merah. Overall, in order to achieve such better quality of human resources from ini kayak ada yang kurang ya. Kira-kira apa yang kurang ini over the wall? Ada yang kurang ya guys ya? Apa yang kira-kira yang kurang di sini? Apa ya? Aduh. Ada all ya misalnya. Kurang all ya. Harus ditambah all lagi ya? Aku kira over itu udah hendak semua. Enggak, itu satu kesatuan, satu frase itu, Mister. All over the world itu satu kesatuan, nggak boleh dipisah. Oke. Iya, ya. University must provide scholarship to those who have a will to extend their knowledge. Oke, good. Ada pertanyaan? Satu lagi. Ada pertanyaan, Mister? Tidak ada, Mister. Oke, thank you so much, Mister ya. Thank you. Okay. Mr. Tamamul, are you here? Yes, sir. Iya, Mr. Tamamul kayak ratingnya udah bagus deh. Menurutku nggak terlalu banyak yang perlu dikoreksi ya, Mister ya. Alhamdulillah. Kenapa langsung merah semua ya? Sorry. Kalau merah semua langsung harus dibuat ulang ya. Oke. Due to conferring an equal right in the education, okay, that's good ya, conferring an equal right in education. College tuition fee should be costless, okay, that's good, costless, and this subsequently could produce qualified human resources. Mantap ya, thank you. This is because the higher education has purposes in creating experts all over, over all family economics background. Kira-kira kalau saya garis bawahi di sini, ada yang salah nggak? Kayaknya ekonomisnya, Mister ya. Iya, ekonomiknya. Sir, kalau di sini ada kata economics pakai S, itu bukan lagi ekonomi kebutuhan, tapi ekonomi ilmunya. Iya. Oke. Iya. Jadi kayak gini, misalnya, ya. Biasanya itu ya guys ya, yang pakai C ketemu dengan S itu adalah ilmu. Civics itu ilmu PKN, pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, mathematics ada ICS-nya, berarti matematika. Physics berarti ilmu fisika. Bisa ya? Sir, ya. Berarti kita ganti nih. Bukan di sini ya. Ekonomi kalian. Bisa nggak saya kayak gitu? Bisa dong.
Soalnya kalian kan Oke, harus oke. ingat yang Oke, menjadi kalau misalnya kalian mau buat possessive noun kayak gitu kan. Misalnya Subjeknya ya, sir. Mia, ya, Miss Mia book. Iya. Mia's beautiful book. Bukan beautifulnya yang dijadikan sebagai ini ya, possessive ini ya, tapi Mianya. Bisa ya? Oke, sir, siap. Berarti family-nya di sini yang jadi kepunyaannya. Family's economic background. Bisa ya? Oke, sir. If such commitment, asik, is applied by authority, oke ya. Underprivileged students, ini kenapa ya garis merah ya? Itu kayaknya Oh ini nggak ada kurang D. D-nya, Sir. Nggak ada D-nya. Ya, kurang D. Jadi hati-hati dengan spelling ya. Underprivileged students could access education fulfilling their right. Oke. Fulfilling their right, memenuhi hak mereka, fulfilling their right. Di sini kayaknya fulfilling their right apa ya saya mau gantikan? Ada kata daripada pakai fulfilling their right itu biasanya pokoknya nanti deh saya kasih kata ya full daripada pakai fulfilling their right di situ saya uncommon aja sih kayak nggak tahu sih apakah bisa fulfilling their right atau tidak. Tapi kalau misalnya bisa sebenarnya that's okay fulfilling their right ya. Tapi ya, apa ya greget aja di situ fulfilling their right. Oke, sir. Iya. Fulfilling their right. Memenuhi hak mereka ya. Iya. Saya bingung juga tapi intuitif saya bilang ada yang kurang cocok menurut saya. Nanti coba saya carikan ya. Saya searching dia. Therefore, the government should introduce. Saya mau ganti kata introduce, bukan kata mengganti introduce sih. Saya lebih mau pakai arah ini, Sir. Issue. Mengeluarkan. Langsung. Berarti issue itu langsung verb bisa ya, sir ya? Iya, bisa. Issue itu artinya guys ya, mengeluarkan, tapi mengeluarkan biasanya itu policy, kebijakan, atau regulation. Nah, ini bagus nih vocabulary buat kalian ya. Itu vocabulary-nya tingkat atas juga, C1. Dan dia itu spesifiknya biasanya mengeluarkan regulation memang dengan policy dari pemerintah. Ya, bisa ya? Oke, daripada pakai kata introduce. Issue regulation to provide. Jangan pakai for di sini ya, sorry ya. Saya mau ganti ini, bisa nggak, Sir? Soalnya kaku, bukan kaku sih, soalnya kayak stylenya kurang ini aja seret menurut saya. Gini bisa? Saya hilangkan for providing. Bisa ya langsung ya. Regulation of free education. Bisa ya? Oke. For all universities, for all of universities, saya mau ganti ini. Satu kata semua. Among. Oke, sir. Ya. Especially the public. University-nya terulang, ganti dengan once. Bisa ya? Kita ganti dengan once supaya nggak terulang lagi university-nya. Bisa ya? Oke, sir. For instance, the number of university students coming from poor families in Indonesia had risen. Mantap. Had risen about threefold. Threefold-nya itu nggak pakai S ya, Sir ya? Nggak pakai S ya? Threefold ya? Nggak tahu juga sih kalau saya. Sirnya gimana tuh biasanya kalau di writing? Threefold itu nggak pakai S ya? Nggak pakai, sir. Oh, nggak pakai. Oke. Sorry ya. Ya. Since the tuition fee, ini kebanyakan. Tuition fee was said to be free, said to be free ya. Of charges as the right for all such a cohorts. Mantep ya, cohorts. Guys, ada yang tahu artinya apa artinya cohorts? Angkatan batch. Iya, batch angkatan ya. Berarti sini angkatan orang-orang miskin ya. Oke, by 2010 ya.
As a result, the numbers of, nah, langsung saya ada ini. Saya ada masalah dengan ini. The numbers of skilled human resources. Oh ya, udah cocok kayaknya. The numbers of, jumlah kayak gitu ya, jumlah ya artinya. Iya. The numbers of skilled human resource increase. Tadi saya mau kasih, ini sih perbedaannya nih guys ya. The number, sejumlah of, ada noun-nya di sini. Misalnya the number of students, misalnya is in the class. Dengan, atau study, misalnya English kayak gitu ya, atau the number of students are in the class nah tadi pemikiranku ya guys ya, pemikiranku kayak gini nih, pola yang mau dipakai sama Mr. Tamam siapa ya? Tamamul, ya. Ya gitu ya. Justru aku tadi berpatokan dengan ini ya. Jadi kalau misalnya kalian, apa artinya ini sih? The number of students. The number itu artinya sejumlah. Berarti sejumlah atau banyak siswa di dalam kelas. Nah, kenapa di sini pakai is? Memang gitu polanya. Berarti kalau dia pakai the, pola the, nanti itu noun-nya setelah of, itu dia harus plural. Sama juga ini ya. Ada harus plural juga. Tapi yang bedakan nanti karena dia sini pakai the, kita pakai singular verbnya ya. Kalau pakai tapi verbnya itu plural. Dapat ya? Oke, sir. Ya, kayak gitu. Tapi kalau di atas the numbers-nya itu mengarah ke langsung jumlah, artinya the number ya the numbers kayak gitu ya. Iya, iya. Ya udah pakai gitu aja gini. Berarti kita subjeknya nanti mengarah ke the numbers-nya ya. Bisa ya? Oke, sir. Oke, thank you so much. Any questions so far? Tapi gini, saya mau perhatikan ini ya. Ini kan ada simple present ya. Saya mau tanya, Sir, ini for instance-nya sampai di sini satu kesatuan nggak semua? Sebenarnya saya pisah sampai by. Oh, pisah ya. Okay. Kalau misalnya mau pisah, karena kan saya tadi salah paham ya. Kirain di sini as a result di situ sebagai konsekuensinya, kayak gini dari quotation was said to be free, kayak gitu ya. Tapi emang kayaknya kesannya itu ya, Sir ya. Itu iya. Jadi saya mau tambah kata-kata di sini. Saya mau tambah kata-kata gini. Such a case. Such a case kayak gitu ya. Such a case. Ada e-nya di sini. Might illustrate, mengilustrasikan ya. Illustrate. Apa tadi? Illustrate the increasing nah begini. Dapat nggak? Oh ya, agak betul. Nah, supaya nanti nggak kesannya nggak menyatu, ya kan? Oke, Sir. Jadi increasing kita hilangkan ya. Significantly. The increasing numbers of skill, the significant numbers. Oh my God. Saya mau pakai di sini. Kata increasing kan juga udah bisa ya. Berarti the significant numbers of skill human resources atau the increasing numbers of skill human resources itu bisa dua-duanya. Bisa ya? Saya taruh garis miring aja di situ. Bisa? Sir. Oke. Any question so far? Nggak terlalu banyak nih ininya. Feedbacknya. That's good. Oke, thank you, Sir. Iya. Guys, ada pertanyaan lagi nggak guys? Kalau guys ada pertanyaan?
Oke, mantap ya. Kalau nggak ada pertanyaan, thank you so much ya guys ya. Berpartisipasi lagi di klub meeting kita malam ini. Jangan bosan-bosan untuk dikasih feedback juga ya. By the way, if you have your own misalnya, ini juga justification kayak gitu ya. Justifikasi terhadap ratingnya, misalnya, saya dapat dari ini, sir, referensi dari ini. That's okay. Berarti saya yang kurang terlalu banyak referensi lagi. Because, by the way, I'm open to every feedback juga. Ya. Nah, karena kan kita di sini semua, I give you feedback by the way itu based on my observation, my experience, and my research, asik research. Bisa ya? Oke, sir. Jadi kalau kalian misalnya if you have something to say about your writing, itu I'm really open to it ya. Saya betul-betul terbuka untuk semua hal. Oke. And please don't forget to do the next writing task di minggu depan ya. Bisa ya, Sir? Bisa semua ya? Bisa. Oke, siap nih, sir. Mantap. Thank you, Mr. Oke, thank you everyone. Thank you. Goodbye ya. Have a nice day to everyone. Thank you. Yeah.